Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, wa rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub alaina ya farijal ham ya kashifal gham. Allahumma a'tina wa mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, panjenenganipun para kiai, para ustaz, para imam yang selalu kita tunggu-tunggu nasihat dan mau'idhah hasanahnya, terkhusus Al-Mukarram Ustadz Sutarman selaku Ketua Tanfiziyah MWCNU Kirimulya, segenap pengurus MWCNU Kirimulya beserta jajarannya, juga kepada jajaran Tripika Kecamatan Kirimulya, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang hadir ataupun yang gaib, yang mudah-mudahan istiqomah mudawamah selalu ikut serta andil dalam kemajuan agama dunia dan juga andil dalam kemajuan syiar agama, khususnya berjibaku dengan Jam'iyah Nahdliyin Nahdlatul Ulama. Juga yang sama-sama kita hormati KUA Kecamatan Kirimulya yang kebetulan
mudah-mudahan agak hadir ya. Insya Allah nggak hadir. Kalau udah nggak hadir tuh nggak pakai insya Allah. Sahabat saya Mas Sigit, Mas Sigit. ini Kiai Haji Arif Syafaat tadi barusan nobel saya. Beliau ada acara di Seluma, ikut mendoakan mudah-mudahan silaturahim syiar agama tolabul ilmi siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita sama-sama hormati engkang ngesuh, engkang mengku, wabil khusus pertama Masjid Nurul Iman, beliau Mbah Yai Ridwan, sedaya jamaahipun ingkang dipun muliakan Allah. Tidak lupa kepada Ibu Kades Desa Sukamulya. Di sini loh bedane, nggak adile pemerintah tuh naik kades wedok. Itu kenapa suaminya nggak boleh dipanggil Pak Kades, tapi naik suaminya tuh yang kades, biasanya istrinya Gatot Bu Kades. Ini Pak Kades rawuh nggak Bu? Hadir nggak Pak Kades? Sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Pagar Nusa, sahabat-sahabat Setia Hati Trate SHT yang selalu bersinergi ambil andil dalam syiar agama, mudah-mudahan ditegak luruskan oleh Allah dalam mengemban tugas amanah li kalimatillah. Dan harapan saya mudah-mudahan ora gur jejeg tegak-tegap awake, mudah-mudahan jejeg tegak ngibadahi, lan muga-muga pinter ngamane pengajian yo pinter ngamane keluargane khususnya istrine. Ojo nganti ngamane bojone wong, bojone dhewe malah ucul. Yang saya cintai, Fatayat Jam'iyah Hadrul Miftahul Iman, yang mempersembahkan suasana penuh haru dan syahdu yang menggetarkan setiap hati yang rindu, yang ngantuk akhirnya buyar, yang capek akhirnya ambyar. Mudah-mudahan setiap syair dan syiar yang disenandungkan bisa menghibur setiap hati yang gundah gulana, bisa menggetarkan jiwa-jiwa yang lemah, longkrah. Dengan syiar yang dikumandangkan, muga-muga iso nglalene utang. Biasa alat ki nek gaweane manungsa gak iso sampurno, apa meneh barang ki nek rakitan. Maksudnya rakitane wong profesional. Sik to aja buru-buru dibuli. Sik, doang.
Bismillah. Allah mentakdirkan setiap kejadian dan peristiwa pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil. Oleh sebab itu, apapun yang kita rasakan, khususnya siang ini, mudah-mudahan rasa ning jiwo yang Allah takdirkan sampai hari ini kita bersatu, bareng-bareng mengayu bagio, bareng-bareng pengen antrian mlebu surga. Bu Kades, nek aku ngomongnya paham wae. Saya takut bahasan saya ngalor ngidul jebulane gak mudeng. Bu Kades, jangan membahas jalan. Nabi dawuh, Nabi bersabda, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadis sahih. Man kharaja sapa wong sing metu, yang keluar dari rumahnya masing-masing, wa huwa fi talabil ilmi, ing dalam golek ilmu, di dalam menuntut ilmu, mendengarkan kajian, wa huwa fi sabilillah, maka orang yang keluar dari rumah tadi di dalam perjalanan yang diridhoi Allah. Jalan aspal, jalan koral, jalan tanah, bagi orang yang muhsin itu sama. Bisanya bersyukur menikmati jalan aspal karena kulino lewat jalan koral. Kalau tiap hari lewat jalan aspal, rasa syukurnya akan berkurang. Jalan ini luar biasa bagusnya. Kenyataan ini mobil iso mlebu kabeh, motor iso njrandal kabeh, sing mlaku ora enek, berarti dah bagus. Sampai tahun ini 2023, inilah jalan terbaik buat Sukamulya. Amin ya rabbal. Kenapa yang terbaik? Karena kalau ini buru-buru di aspal, syukur jenengan itu belum maksimal. Wedine malah kufur nikmat. Belum urung di aspal wis do gaya-gaya kabeh. Sing wedok kaya artis kabeh. Sendal jinjit rong lusin. Urung aspal Bu Kades. Dahno kalau udah aspal, setiap fasilitas infrastruktur dibangun akan seiring seia sekata dengan perubahan mental. Kalau pembangunan spiritual tidak digembleng dari sekarang, kalau hanya dibangun infrastruktur dan pembangunan sifatnya materi, ingat, kita akan digerus dengan namanya penjajahan mental akhlak. Awalan hayya nashkuru ilallah, mari kita bersyukur kepada Allah yang pertama-tama. Mudah-mudahan dengan silaturahim akbar di Masjid Nurul Iman, dengan para yai, para ustadz, para sesepuh bini sepuh yang ada di Sukamulya, khususnya umumnya Giri Mulia Kecamatan, ini menjadikan salah satu cara kita menggapai ridho Allah dan merayu rahmatnya Allah. Ini dari penjuru Giri Mulia keroyo-royo datang, keteker-teker. Ini adalah cara kita menggapai ampunan dan welas asih Gusti Allah. Kita istighfar paling gurpiro saben dino, tapi dengan kita keroyo-royo, keteker-teker, ngaji dimanapun tempatnya, setiap perjalanan dan lelaku yang kita lakukan itu menjadi kafaroh, penebus dari dosa-dosa kula panjenengan kiambak-kiambak. Amin ya rabbal. Sopo sing selip paling
buanter dhewe bane ya kuwi dosane paling entek dhisik. Bane ya. Oh ngono. Yang ngene kan yo ngedem-dem sing teker-teker. Bagus pengajian tuh jangan hanya akses-akses yang mudah-mudah, kepenaan. Apa meneh panitia banser kepenaan hanya dalane penak-penak terus. Perjalanan ke surga itu tidak seelok seperti tol Kepayang Bengkulu, enggak. Tapi perjalanan ke surga penuh onak duri, rintangan, aral. Di sana sini banyak ujian, terpaan yang harus kita hadapi. Masalah jalan tidak menjadi halangan, masalah perbedaan tidak menjadi persoalan. Tapi yang terpenting adalah ayo Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Giri Mulia, dengan segenap banon-banon dan ranting-rantingnya, yuk bareng-bareng menyatukan umat dengan suasana yang penuh kekeluargaan. Satarman, kula berharap untuk kedepannya kajian Nahdlatul Ulama ini layangkan surat undangan kepada pengurus-pengurus organisasi lain. Kita prakarsai Nahdlatul Ulama tidak kuper, tidak inklusif, tidak terlalu ekstremis. Pokoknya tokoh Muhammadiyah kita undang, tokoh LDI kita hadirkan, Salafi Wahabi silakan duduk berdampingan. Setuju nggak? Biar mendengarkan apa itu Nahdlatul Ulama, bagaimana kajian dan amalannya yang memang selama ini di Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama lah yang selalu amalannya dipersoalkan dan dipermasalahkan. Kenapa? Bil asbab mereka tidak memaham, la yafham, tidak ngerti dengan amalan dan dasar-dasar dalilnya. Tapi kalau mereka kita undang, kita hadirkan, insya Allah, oh NU ini jubulan seneng ngemil. Oh NU tuh ramah tamah. Oh ternyata dalilnya NU yang kuno tuh begini, yang tarawih 23-20 rakaat ini, yang tahlil yasin begitu. Mereka akhirnya apa? Bisa bertabayun, cross check, check and recheck. Libatkan, saya senang ini, Banser identik dengan pagar Nusa Gasmi, PSHT dilibatkan, apalagi kalau ada tapak suci, libatkan kalau memang ada, apalagi Margoloyo gak apa-apa, IKS Kerasakti masukkan gak apa-apa, libatkan gentenan. Setuju gak ada gitu? NU sebagai pemersatu umat, tidak hanya di Indonesia, Nahdlatul Ulama dijadikan pelopor organisasi terbesar dan paling tasammuh kepada umat seluruh dunia, Pak. Oleh sebab itu, pengajian-pengajian Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu tunas-tunas yang akan lahir tumbuh, dahan-dahan yang bisa merengkuh dan bisa mengayomi sekabeng manungso. Makanya kula kita berharap para ustadz, para ulama NU itu adalah ulama-ulama yang tasammuh, toleransinya tingkat tinggi. Kon ngimami nganggo kunut pinter, kon ngimami tanpa kunut ending, kon ngimami tahlil cekatan, ora tahlilan yo meneri. Pokoknya ulama NU tuh fleksibel, luwes, kewes, tur pantes. Betul? Nah, itulah rasa syukur kita kepada Allah. Tiada kata yang paling indah kecuali hanya ingin mencoba sebuah kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalimat thayyibatan ini dengan kalimat hamdalah ini Allah semakin menambah-nambah nikmat, menambah-nambah anugerah, menambah-nambah sehat, menambah-nambah guyub rukuning sedulur sedoyo. Amin ya rabbal. Saniyan salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah kemuliaan tangan suci beliau
di tahun 2023 1444 Hijriyah kita hidup terpaut jauh keduan jarak karo Nabi, manggone yo adoh, jarak uripe yo adoh, ning kita berjibaku bareng-bareng mahabbah ila Rasul, pengen buktekne yen kita ini umat Nabi yang benar-benar cinta. Dan rasa cinta itu ekspresinya berbeda-beda, gak podo. Enek sing cinta Nabi ngingu jenggot kandel-kandel, cinta Nabi. Enek sing cinta Nabi jubahan, cinta Nabi. Ada yang cinta Nabi batuke distempel ireng, cinta Nabi. Ada yang cinta Nabi pakai imamah, pakai serban, cinta Nabi. Ada yang cinta Nabi perempuannya pakai niqab alias cadar. Ada yang cinta Nabi ngaji terus digalakkan. Ada yang cinta Nabi solawat didengung-dengungkan. Dan memang bejo-bejaning panjenengan bejan kemayangan Bu, Mbak. Bulan Rajab itu salah satu nama sungai yang ada di surga. Kata Nabi, sungai Rajab adalah sungai yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu, dinginnya melebihi salju. Kata Nabi, wahai para sahabat, ketahuilah bulan Rajab dan termasuk sungai Rajab yang ada di surga itu diperuntukkan bagi mereka yang selalu lidah dan mulutnya tidak henti-henti memperbanyak solawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenenganku sing solawat hadiahe kali sungai. Gelem ora dikai sungai? Bukades, warganya ada yang punya sungai sekian kilo, ada yang punya kalenan sekian meter. Gak ada. Kenapa Allah kok merayu-rayu umat Nabi dengan mosok solawat gur kali toh Pak? Kok remeh men? Jangan dianggap remeh. Kita para pendatang perantau, para transmigran yang mungkin hidupnya dulunya di atas gunung, di lereng bukit, ketahuilah saudara-saudara kita yang tinggal di Sumatera, di daerah Bengkulu, ingat, mereka itu lebih banyak hidup di bantaran-bantaran sungai sepanjang hulu sampai muara. Kenapa? Sungai sebagai simbol kemakmuran, sungai sebagai simbol kehidupan, sungai sebagai simbol kesejahteraan. Makanya dulur-dulur Urai kalau tempat saya itu radius sekian ratus meter dari bibir sungai, sepanjang sungai dari muara sampai hulu didakung wong Urai. Sugih tenan itu Pak. Artinya apa? Sungai adalah tempat mobilitas dan ekonomi. Sungai Musi di Palembang sampai sekarang masih digunakan sebagai mobilitas transportasi, kapal, perahu, laut terhubung. Tujuannya apa? Untuk sebagai sumber kehidupan ma'isyah. Makanya kenapa Allah menghadiahkan lewat Rasulullah orang yang suka bersolawat. Di antara hadiah spesialnya adalah sungai Rajab. Mau Bu Rajab? Mau? Bapak mau Rajab? Sungai Rajab mau dihadiahkan ke sampean? Allahu Akbar, tabarakallah. Bersolawat adalah ekspresi rasa cinta mahabbah kepada Rasul. Ingat ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Wisnu, selamat datang. Pak Babin Kantipmas kita. Banser iki wis aman jane, ketekan polisi tambah aman meneh. Cara mencintai Rasulullah dengan beraneka ragam, dengan bermacam-macam cara dan tradisi. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama saling menghargai setiap cara, yang penting tidak melanggar syariat dan akidah. Sholawat memang yang paling simpel, paling murah, paling mudah ngucapin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh sah-sah mawon, tapi nek gur sholawat Allahumma sholli ala Muhammad siji gampang ngantuk, loro kesane gur dhewe, telu kuwi ketok wong cetil. Mulane sholawat itu berusaha ekspresinya itu ora gur cinta dengan diri sendiri kepada Nabi, orang lain kita ajak, kita provokasi dalam mencintai Nabi. Setuju? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Ora satu dosa, ora pas, ora kena. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Baru disalawatani Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora sah tuh ben mereka itu yang tuh sholawatane ya. Wae cuplian-cupliane seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap amal soleh yang sudah kita kerjakan. Amin. Allah meridhoi dan memberikan maunah kekuatan bisa mengamalkan amalan-amalan yang belum kita laksanakan. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula panjenengan masuk di bulan Rajab. Di dalam surah At-Taubah ayat 36, tolong ngaji itu ragur dongeng cerita ning kudu ana ayat sing disuarakne, minimal jenengan krungu. Ngaji tur dikaji. Nek gur ngaji kuwi tegese gur ngajeni awake dhewe, tapi nek wis dikaji iso ngajeni wong liya. Mudah-mudahan selain kita ngaji, kita bisa mengkaji setiap ilmu yang kita udar bareng-bareng. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim la tudlamu fihinna anfusahum. Shadaqallahul azim ila akhiri ayah. Allah dawuh, Allah berfirman, lu melu-melu dulur-dulur salafi satarman. Kajian NU memang diantara kelemahan, maaf ini bukan semua aib, tapi kelemahan. Kajian NU itu sering kokean dagel, kokean cengengesan. Versi mereka itu nggak bagus, tapi versi saya mantep malahan. Kenapa? Ngajak iso ngisakne, membuat wong iso mesem guyu iki berarti pahalane gede. Paham ya? Lah nek dadene wong merengut kabeh ora usah ngaji, nek omah wis koken merengut. Kok yo rene jek merengut iki ngopo to? Tujuan ngaji iki nggo mudhari caya, buat membongkar apa yang membuat sebeting rasa. Wes lah, beban kehidupan di rumah tinggalkan. Nek ngaji wis wenteng kaya bujang neh ngoten lho, Pak. Wis bojo diculne lho ning mburi warep dhewe lho, Pak. Ora usah dingoni, ora usah khawatir. Anak-anak wis cekeli lato wis bos wenenge pol. Diceluk ngono ya ora ngandel meneh. Wis ngaji los dol aja. Bu, sampean yo begitu. Ngaji, datang di tempat majelis taklim wis ora usah diurusi bojone. Diurusi panitia bisa. Tenang. Lupakan sejenak kepenatan di rumah. Urusan dapur berantakan engko teko omah. Urusan urung masak engko nek diseneni. Urusan jemuran sing glembrah pokoke lalekne sik lah. Urusan ngaji fokus, ingat jalan-jalan kita menuju taklim ini fisabilillah sampai kita pulang. Wong kuwi nek fisabilillah. Nah, nek bahasa fisabilillah niki nyilih bahasane kanca-kanca jaulak. Kanca-kanca jamaah tabligh sering pakai kalimat fisabilillah. Kita ini fisabilillah ing dalam dalan sing diridhoni Allah, di dalam kegiatan perbuatan acara yang diridhoi Allah. Yakin jenengan acara niki diridhoi Allah? Tanda diridhoi Allah satu, kedamaian diturunkan. Ma jalasa qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah. Kita duduk dalam rangka tolabul ilmi, berzikir ini adalah dalam rangka menjemput rahmati Allah dan pengayomane para malaikat. Kita tenang, jejer karo wong sing ngutangi ora pekiwuh. Gitu. Ini tanda berkah. Coba. Halo Ibu yang di dalam, iji ambekan. Alhamdulillah, kita tangan iji ngawe-ngawe. Oh dalam ya, alhamdulillah. Dimaafkan panitia yang menyediakan tempat dan lokasi. Mudah-mudahan nek ngerti pengajian MWC itu mbludak ngeten iki harus ada antisipasi, gerak cepat. Nek gur halaman semene iki ora cukup, ngendi sing digoleki paling jembar lapangan. Kan ngoten kan? Tapi untuk saat sekarang memang idealnya MBC NU Giri Mulia gen-gen ngeten iki memang. Gen-gen ngeten iki. Tone gedung ora patut. NU ki gedung-gedungan ora patut kok. Sebab nek ene gedung lesehan iki ora etis. Ngaji NU itu satu barokah itu duduk silo. Dengkul ketemu dengkul itu berkah. Apa nek nganti dengkul itu gesek-gesek nih kon. Nandak nenek wis keju reol.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya hitungan-hitungan bulan-bulan. Ternyata bulan kuwi inna iddatas syuhur indallah ing dalem ngersane Allah niku isna asyara syahran, 12 bulan. Jadi hitungan nek cara bahasa Masehi ini, bulan Masehi ini, kalender Masehi ini Januari sampai Desember. Nek cara Hijriah Muharram sampai apa? Muharram sampai besar itu sing gawe bukan manungso, bukan ciptaane budaya-budaya Romawi, Yunani, suku Maya, bukan. Tapi dalam Quran sudah diberikan gambaran perputaran rotasi dan revolusi bumi mengitari matahari kuwi jumlahe 12 bulan. Dalam satu bulan ana sing 29 31 dina. Nah, dari setiap 12 bulan tadi ingat bahasa 12 itu tuh tidak sembarangan, Pak. Kalimat la ilaha illallah itu hurufnya ada berapa? Pernah ngitung Ustaz Tarman? 12 hurufnya. Muhammadur Rasulullah hurufnya 12. Enak sing lahir tanggal 12? Rasulullah. Wargane Bukades yang lahir tanggal 12 ada sini? Ada? Bayarin teman? Tanggal 12? Nek kulon delalane tanggal 6, separuhnya 12. Orang wani madani Rasulullah 6 bae lah. Tanggal 6. Artinya apa? Setiap hitungan-hitungan bilangan-bilangan dalam Quran itu pasti ada hikmah dan fadhail yang harus kita gali. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, ing dalam catatan kitab Gusti Allah minha arba'atun hurum, di dalam sakjroning 12 bulan tadi itu al-hurum itu maksudnya adalah ono papat, arba'ah fi papat, hurum fi bulan yang dilarang-larang oleh Allah. Yang bulan 4 ini 3-nya jejer, yang 1 misah, yang 3 adalah selo besar suro. Nah, Bukades, selo itu Zulqa'dah, Zulqa'dah itu selo, selo itu Zulqa'dah. Ya, jelas ya? Nah, itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, lalu toh? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, Muharram itu suro, jarine wong Sukamulya. Selo besar suro. 3 bulan ini jejer, telu orang wani nek dhewean, tapi bulan Rejab wani sendirian, Pak. Ngluruk tanpa bolo iki bulan Rejab nih. Termasuk kula, ngluruk tanpa bolo. Sing gowo sitok dene. Lali ya. Ampun kemen-kemen kali sahabat saya. Rambut ini boten pan dipotong, Pak. Nek guntinge gablok tadi maksudnya. Insya Allah mau tanya nek mau masuk suro, saben suro dipotong, insya Allah. Minha arba'atun hurum, di dalam bulan 12 tadi itu ada 4 bulan yang disebut haram. Haram kanggone sapa? Kanggone umat manungsa, ora wong Islam asline, Pak. Di zaman Rasulullah tasih sugeng, masih hidup. Ketika sudah masuk bulan Muharram, bulan yang diharamkan seperti bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, yang tadinya sedang terjadi peperangan pertempuran dengan orang-orang kafir, wajib gencatan senjata, wajib berhenti, wajib prei, libur dari peperangan. Kenapa? Membunuh di bulan Rejab ini dosane kegeden. Kita ngapusi selain bulan Rejab kuwi dosa, tapi nek ngapusi di bulan Rejab iki luwih dosa. Tukaran di luar bulan Rejab kuwi dosa, Bu. Tapi nek tukarane di bulan Rejab luwih dosa. Rasan-rasan gunjing selain bulan Rejab dosa. Tapi kalau gunjingnya di bulan Rejab
dosa luweh. Jadi murakkab double. Makanya yuk, kenapa Rajab ini dikatakan syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan umatku. Kita itu sebelum masuk bulan Ramadan nanti wis kon latihan di bulan Rajab ini ngempet babakan hawa songo, disuruh menahan diri dari angkara murka, kon latihan mengerim setiap hawa nafsu. Biasane utang tiap bulan ditagih, bulan Rejab reli nagih. Setuju ora? Angsuran iku lha kudune lesing-lesing, kreditur iki kudu belajar ngaji karo NU. Jadi nek bulan apa Rejab libur, kita kasih diskon dulu. Mestinya begitu. Kenapa? Umat Islam sedang tafakkur, sedang berusaha benar-benar taqarrub ilallah di bulan Rajab ini, ngempet tenan-tenan, ngempet harga karet kali 5.000, ngempet sawit rodok terek, kan gitu Pak, ngempet menahan diri, ngempet ingin jajan bermacam-macam. Tapi ingat, ya tak jujuk ini, di tengah-tengah ayat surah At-Taubah ayat 36 ini, itu ada kalimat la tudlimu la tadlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau jahat dengan dirimu sendiri, jangan engkau dolimi dirimu sendiri. Allah itu maha tahu Pak karo kawulane, karo ciptaane. Jadi jenengan kita kula niki seneng jahati awake dhewe. Kok iso Pak kita jahat dengan diri sendiri? Contoh, sampean sudah sehari, seminggu, sebulan keteker-teker, keras keringat, banting tulang, cari nafkah, cari rezeki, ngumpulin duit, barang duit wis ngumpul, wis ditumpuk. Lo kok ketekan rasa eman, enek lewat jajanan, es cendol, some, alah manganan ngomah wae. Ding 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 ding, toret, warga ngomah dhewe. Kuwi berarti nandakne sampean kuwi jahat ora awake dhewe. Lah sampean kerja keteker-teker saben dina ki arep apa to, Pak? Penakno, enakkan jiwa raga kita. Kalau memang kita butuh, beli. Kalau memang kita ingin, cari. Kalau memang kita haus, kalau lapar, nyantuk, capek, kalau contoh nih Pak Wisnu, rumus hidup itu terlalu mudah sing gawe susah niku ulah. Rezekine Allah kuwi turah-turah ning gengsimu sing gawe longkrah. Betul? Jatah dari Allah kuwi cukup. Nek gur nggo sandang pangan papan ki cukup, tapi nek gur nggo gaya-gaya terus enggak cukup. Jangan jahati, ojo jahat karo awake dhewe. Nek dasare duwe kuwi iki ya tuku, belilah. Engko direni boros Pak Ustaz, mboten. Lah larange ram lho, larange relatif. Sing dirani larang itu satu, siji ora duwe duit. Dua, duwe duit tapi ora butuh, kuwi larang. Ngoten paham? Yang ketiga, duwe duit barangnya ora enek, kuwi ya larang. Tapi kalau dasare butuh, duwe duit, barangnya enek, itu murah. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, ayo jangan sampai kita itu menyiksa diri, jangan sampai membuat diri malah jauh dari ridhoning ilahi. Di antara jauh dari ridhonya ilahi apa? Yaitu tadi, pelit dengan diri sendiri, pelit dengan istri, pelit dengan anak-anak. Itulah yang menyebabkan Allah itu nggak seneng. Lah rezeki wis digoleki seprono seprene kok
10 tahun bojone ora pernah diajak healing. Warganya ya pernah healing atau guling-guling. Zaman saya bahasa itu aneh-aneh. Dulu tamasya, studi tour, rekreasi, sekarang kok healing bareng ini loh. Gayane rame. Dino Minggu pakaiannya nyetil, rapi, cekrek, healing dulu guys. Kula kok rada mengkorok ngono nek cekamane. Healingnya pengajian, betul. Rihlah kalau dalam bahasa agama, healing, studi tour, rekreasi, tamasya itu rihlah. Rihlah itu menghibur diri. Kalau memang saatnya kita itu sudah jenuh menghadapi dunia ini, dengan sholat tidak juga kunjung sembuh, pergilah ke alam bebas, carilah hiburan, mata memandang laut lepas. Kalau ada belanjaan, keluarkan buat anak istri, biarkan seberapapun uang kita keluarkan, asal itu buat anak istri, insya Allah Allah akan ganti lebih berkah dan lebih banyak. Amin ya robbal. Ojo pelit-pelit, ojo kemek-kemek. Ibu, gimana suaminya, pelit atau tidak? Model-modelnya kok katanya dengan pusing. Pak, istri ini di rumah bawel, cerewet, ngedumel enggak? Iya Pak ya. Dan delok lambi-lambi ini wong kene iki ya rodok-rodok. Justru kalau istri enggak cerewet itu tidak afdol. Ayo wes, tak bantu Bu, tak bantu, tenang guys. Tenang, aku tak ceblok nih Bu. Wong kene wis dipangku kuwi aman, tapi kuwi ora krasa kok. Jadi pangku mati Pak. Wanita itu kalau nggak cerewet, nggak afdol. Kenapa? Suami itu lebih banyak delehem. Mulanya kalau istri itu nggak mengimbangi dengan cerewet, keseimbangan rumah tangga itu tidak balancing, tidak seimbang, nggak balance. Rumah tangga perlu diseporing. Maksudnya apa? Di mana-mana masyarakat, tempat, desa, kecamatan, daerah, bahkan sepenjuru Indonesia ini, kajian-kajian, taklim-taklim, majelis-majelis yang meramaikan itu kaum hawa, kaum wanita, kaum istri. Kenapa? Para suaminya sudah berusaha menjadi suami yang nrimo karo kebuduhane, nrimo. Atau dalam bahasa lainnya, suami-suami itu istiqomah Bu, istiqomah ora gelem ngaji. Nek jenengan istiqomah ngaji kan gitu kan, beda. Istiqomah itu tolong jangan salah tafsir. Koma yakumu, istiqomatan itu artinya tegak lurus dalam kebaikan. Jadi nek wong maling kok rajek itu gak istiqomah. Kuwi jenenge continue. Jadi nggak boleh main remi kok tiap malam, wah aku istiqomah. Nggak boleh pakai bahasa istiqomah buat kejelekan. Istiqomah itu dalam kebaikan. Paham deh? Istiqomah sholawat, istiqomah ngaji MBCNU, istiqomah. Kaya kang sing muteri pendelnya apa jenenge? Kuwi istiqomah ning nggon sona kan istiqomah niku. Kon pindah rene ora kawan mani. Nggih kan nggih. Istiqomah. Jadi fakih manungsa kuwi beda-beda, kabeh duwe kamulyan dhewe-dhewe. Tidak boleh kita jadi ustadz kabeh, nggak boleh. Wih malah desel-deseli jatahku ngono lho. Wis sampean wis dadi bukades dhewe, kadun RT, imam masjid ngono wae ora usah melu di ustadz kiai, gak usah. Mau kabeh kiai pengajiane kepiye?
Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Ingat, sing dimulyakane Allah diangkat derajat iki sing takwa, udu sing kiai, udu sing ulama. Memang ulama dimuliakan, tetapi dalam arti konteks sosial, apapun proporsi dan poksi kita menjadi sarana terangkatnya derajat kita masing-masing. Amin ya rabbal. Sing dadi rakyat jelata bisa mulia karena kejelataannya. Andap asor anggah unggu, saya yakin Bu Kades masyarakatnya masih selalu menjaga etika sopan santun, masih guyup rukun, masih berusaha menjaga toleransi, kerja bakti, masih ada Bu Kades? Kalau di sini buat teratak itu ya warganya burung datang itu, masih bagus, pertahankan. Karena di Indonesia, di Bengkulu Utara khususnya, yang namanya budaya gotong royong sudah mulai terkikis. Gotong royong nek gak diaturi jari gak patut. Enek tonggo utek-utek nek ora diaturi jari pekewo. Sampai tonggo sekarat nek ora kei kabar ya ora gelem budal. Sebab apa? Anggapane gak pantes. Makanya yuk bareng-bareng kita saling ikroman wa ta'dziman, saling memuliakan dan menghargai sekabeng masyarakat. Setuju? Menghargai bukan berarti harus munduk-munduk cium tangan, tidak. Ingat, Kanjeng Nabi itu sak jegi ngurip, tak kayak ngerti. Iki dalile konco-konco sing gak seneng cium tangan ya. Nabi itu betul seumur-umur beliau mencium tangan cuma 2 orang, Pak. Siapa? Satu, tangannya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Berarti siapa? Anak Siti Fatimah, anak gadisnya dicium sama Rasulullah. Ini pelajaran ittiba buat kita. Tidak hanya anak sing cium tangan ke orang tua, tapi Rasulullah mengajarkan dengan kemuliaan derajat makomnya. Tangan Siti Fatimah dikecup. Ayo, kita orang pernah cium tangan anak itu. Ayo ngaku, gitu. Tolong cium tangan anak kita. Yang nomor 2 siapa yang dicium tangan sama Rasulullah? Tiada angin, tiada badai. Bukan ulama besar, bukan seorang sahabat yang khusus, tapi ternyata ketika Rasulullah sedang jalan-jalan, tiba-tiba di pinggir jalan ada seseorang. Yang orang tadi itu sedang mengerjakan sebuah pekerjaan. Ketika Rasul mendekat, tiba-tiba Rasul bertanya, "Wahai Mas, maaf ya, tangan sampean ini kenapa kok kuasar, kapale kok nganti bendol-bendol kayak gitu, kenapa?" Ini saya terjemahkan bahasa saya ya, gitu bahasanya itu. Kok tangan sampean kok kuasar ki ngopo? Apa jawaban orang tadi? "Ya Rasulullah, ketahuilah, tangan hamba yang kasar ini tiada lain tiada bukan adalah semata-mata karena saya mencarikan nafkah halalan thayyibah buat istri dan anak-anakku. Lah kerjaan sampean apa? Kerjaan hamba adalah meceli batu, split, Pak. Koral gue ngecor." Apa kata Rasulullah? Sambil dijabat tangannya orang tadi itu, dicium dengan ciuman ikhlas lillahi ta'ala. Saksikan wahai para sahabat, ketahuilah tangan-tangan yang kapalan ini tidak akan disentuh api neraka, kata. Angkat tangan yang kapalnya besar. Wah, itu diandalan itu. Tapi kapalan deh bener-bener golek sandang pangan sing halalan buat anak istri, Pak Bu. Ini hadis sahih. Tangan yang kasar bagi para suami karena pekerjaan sehari-hari mencari nafkah maisah yang halalan thayyibah. Tangan-tangan seperti ini tidak akan dijilat oleh sengatan api neraka. Allahu Akbar. Enak sing nyawangi tangane. Kata bersih tok ini. Ibu rasa ndelok telapak tangane sampean gak iso ngapal. Ya. Jadi hanya 2 orang inilah kalau merujuk kepada pribadi dan akhlak Rasul, 2 orang ini yang dicium.
Tapi apakah kita umatnya tidak boleh mencium yang lain? Nah, ini yang namanya ijtihad ulama. Bukan berarti setiap apa yang dilakukan Rasul harus plek-ketiplek, tidak. Lah kalau selalu plek-ketiplek berarti kita ini para pengurus MBCNU golek ono tangan sing ngapal-ngapal dicium. Kan ngoten logikane to. Keliling turut desa golek tangan orang ngapal gak situ. Keliling meneh ketemu kapal sitok lumayan sunnah Rasul. Enggak begitu mengaplikasikan sunnah Rasulullah. Makanya kalau tadi saya pesan ke beliau Catur Tarman, kalau bisa mengundang tokoh-tokoh punggawa organisasi lain biar saling mengerti dan memahami konteks amaliyah di dalam Nahdlatul Ulama. Makanya kalau kita dikit-dikit, maaf sekarang zaman modern, zaman canggih, zaman instan, apa-apa bisa googling. Mau ngaji apapun ustadz wis ditinggali, imam wis dibuli. Apa meneh? Masjid ora diambah, musola langgar kocar-kacir, semua itu karena efek dampak kemajuan teknologi. Coba sekarang mau cari ilmu, masalah apa iso tinggal ngetik di Google. Tapi ingat, yang disuguhkan di Google, di internet itu tidak semuanya berfaham ahlus sunnah wal jamaah. Maaf, ada yang disuguhkan oleh saudara-saudara kita Salafi Wahabi, ada yang disuguhkan oleh saudara kita Syiah, ada yang disuguhkan oleh saudara kita bahkan dari Khawarij sekalipun. Artinya apa? Ketika kita menanya sebuah persoalan agama, tiba-tiba yang muncul dalam laman internetnya itu, Google tadi itu, semuanya belum tentu sesuai dengan hati nurani. Yuk, Nahdlatul Ulama selama ini kita amalkan insya Allah sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengajak ayo kita kembali kepada Quran hadis, kita jawab kita tidak pernah jauh dari Quran dan kita tidak pernah meninggalkan Quran. Kenapa harus kembali Quran hadis? Nek kembali itu berarti pernah menjauh. Kita nggak pernah jauh. Kenapa? Karena kita selalu ittiba, kita selalu sendiko dawu sami'na wa ata'na dengan para alim ulama. Ingat, al ulama warasatul. Yang menjadi persoalan itu Bapak Ibu, dadine perbedaan, ingat, itu bukan masalah Quran hadis. Tapi sing jadi perbedaan yang menjadi permasalahan itu adalah ulama yang memahami Quran hadis. Hadise sitok, hadise loro, hadise telu, dijikuk sing siji wae oleh kae. Yang B diambil sama ini, yang C diambil sama kita. Sumbernya dari Rasul muncul menjadi sebuah sumber, tapi lengolah le ngracik beda. Ibarat telo enak sing diracik dadi kolak, dadi jemblem, dadi apa meneh? Getuk. Tapi puncere tetep agama Islam amaliyah itu seperti itu. Kalau kita bisa membuka wawasan, iso berusaha membuka hati. Kalau kita menemukan perbedaan dulur-dulur NU, ojo langsung ngecap wah sesat iki. Apa yang harus kita ambil? Mungkin ilmune urung teko aku. Mungkin hadisnya aku urung krungu. Mungkin iki urung pernah tak sinau. Setuju? Tapi saya yakin dulur-dulur NU tuh nggak pernah mengatakan sesat tuh nggak pernah. Tapi dulur-dulur, kalau sekali kabar, Rasulullah itu pernah minta berdoa kepada Allah kuwi telung perkara, sing loro dikabulne, sing siji ditolak karo Allah. Nabi yo pernah dungane gak dikabuli Allah. Apa meneh namung jenengan, nggih? Sing nabi lho dungane enggak ditompo Allah. Dungane enggak dikabuli Allah. Allah ketika itu diminta sama Rasulullah, ya Allah, saya minta jangan sampai engkau musnahkan, ojo nganti panjenengan pateni, ojo nganti panjenengan azab umatku kelawan wabah. Apa jawaban Allah?
Iya, umatmu tidak akan binasa, orang bakal ngenes entek guru-guru wabah. Dan kenyataannya sejarah mencatat sekian ribu tahun, ratus tahun, puluhan tahun yang sudah lewat, bahkan yang terbaru 2 tahun yang lalu, corona melanda penjuru dunia, umat Islam masih tetap terjaga. Umate ijik kathah tinimbang sing mati. Wargane Bukades ada yang kena corona? Mbok yo enek ngono. Blas ora enek. Padahal orang meninggal karena wabah itu masuk dalam kitab yang namanya Nihayatuz Zain, itu mati dalam keadaan syahid. Jadi wong sing mati corona kemarin itu aslinya peluang syahidnya itu gede. Syukur kujur wis entek corona nih. Jadi peluang syahidnya wis entek kita ini, Pak. Kalau ingin meninggal karena wabah taun namanya, oleh Allah dikabulkan, wahai Muhammad kekasihku, umatmu tak akan habis, tak akan binasa gara-gara wabah penyakit menular. Yang mati paling ya berapa-berapa aja lah, tapi lebih banyak yang masih hidup. Itu dikabulkan sama Allah. Yang kedua apa mintanya Nabi? Ya Allah, jangan engkau binasakan umatku gara-gara banjir bandang. Ya, aku kabulkan. Dan betul, Pak, di mana ada banjir bandang melanda penjuru negeri, tetap umat Islam paling hurung piro ngono lho sing ninggal nih. Tapi yang satu ini tidak dikabulkan sama Allah. Apa? Ya Allah, please. Yo, al Nabi yo pinter, please lu yo pinter. Ini tafsirku tapi ya. Ya Allah, please. Yang terakhir, yang ketiga ini tolong jangan sampai umatku saling membunuh, umatku saling eyel-eyelan, umatku bersilang sengketa, berdebat gara-gara agama. Apa jawaban Allah? Nehi, no, ora iso. Nasik masalah iki tak tokne, tak jarne. Biarkan umatmu gontok-gontokan masalah ilmu agama. Jadi nek ene wong ngeyel-eyelan, jawabane sunnatullah, Pak. Weyel-yelan, haram, halal, sesat, sunnatullah. Ya? Paham? Memang Allah takdir nih wong Islam itu tetap akan firqatan, akan berpecah-pecah. Bene mawon. Lah kuwi carane menghadapi adalah kembalikan kepada hati. Ingat, jalan sing dituju